hari ini kita akan belajar materi PAS. Nah, sebelum pelajaran itu dimulai, mari anak-anak duduk tenang dulu seperti yang Bapak informasikan sebelumnya, dari posisi yang baik, ya, posisi tegak, kemudian mata dipejamkan, kepala dipegang, ya, kemudian tundukkan kepala, bayangkan seluruh tubuh anak dalam keadaan sehat. Bayangkan juga seluruh darah yang ada di seluruh badan anak-anak bisa mengalir dengan baik, sehingga kondisi kesehatan anak-anak juga cukup baik. Konsentrasi penuh. Bayangkan di kepala darah mengalir dengan baik, pikiran tenang. Kemudian bayangkan juga di sekeliling anak-anak itu orang-orang baik yang nanti bisa diajak untuk belajar, saling misi-misi. Dia bisa bertanya jawab. Lagi bayangkan perut dalam keadaan sehat, mengempis saat kita menarik nafas, dan membang saat kita mengembuskan nafas. Ya, bayangkan aliran darah lagi mengalir dengan lancar di seluruh tubuh. Konsentrasi penuh, dalam kondisi dengan baik. Sudah siap? Sekarang pelan-pelan buka mata. Ya, jangan ketawa dulu. Kemudian tarik nafas, tahan, lepas. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, lepas. Baik, cukup. Ya. Nah, itulah yang nanti kita akan terus lakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran PAS. Nah, pada topik hari ini kita mengambil topik cahaya dan sifatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang nanti Bapak sampaikan pada hari ini, yaitu peserta didik bisa mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat cahaya. Kemudian tujuan yang kedua, karena dulu peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang nanti kita pelajari pada hari ini. Nah, sekiranya kalau kita berbicara yang namanya cahaya, ini bukan asing lagi. Mungkin setiap hari anak-anak sudah bisa mengamati seperti cahaya lampu, ya, seperti cahaya matahari. Kemudian ada cahaya api ketika anak-anak membuat api unggun. Nah, itu salah satu sumber-sumber cahaya yang ada di muka bumi. Oleh karena itu, kita lebih jelasnya dan kita ingin buktikan bahwa cahaya itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Nah, apa saja sifat-sifat cahaya itu? Mungkin di sini ada pertanyaan yang nanti kita jawab pada saat percobaan. Setelah percobaan itu berakhir, kita nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya, bagaimana cahaya itu beramat? Mungkin sebelumnya anak-anak tidak bisa menjawab, tapi nanti setelah kita mengamati, kemudian melakukan percobaan, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, mengapa ada bayangan? Mungkin dalam keseharian anak juga pernah
melihat bayangan, tetapi mengapa bayangan itu ada. Terus yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan ketika kita bercermin. Nah, pada saat seperti apa kita bisa melihat bayangan itu? Apakah berada di tempat yang gelap anak-anak bisa juga melihat bayangan di cermin atau bagaimana? Nah, itulah yang nanti kita akan buktikan dengan percobaan sederhana yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, baik, untuk memperjelas materi tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Mungkin nanti satu kelompok maju ke depan, kemudian kelompok berikutnya juga maju. Tapi yang pertama kita akan mencoba dengan menggunakan ini alat-alat yang nanti Bapak sudah ucapkan. Mau diperhatikan dulu semuanya, konsentrasi ke depan. Ini ada sebuah lampu senter sebagai sumber cahaya, ya, yang dipakai nanti percobaan sederhana membuktikan apakah cahaya itu bisa merambat lurus, apakah cahaya itu bisa menimbulkan bayangan, apakah cahaya itu bisa dibiaskan dan lain sebagainya. Nah, dari sifat-sifat cahaya itu Bapak sudah siapkan ini sebuah media sumber cahaya yaitu lampu senter. Kemudian Bapak juga siapkan di sini benda bening. Jadi yang dimaksud dengan benda bening, ya, ini benda bening yang nanti juga akan kita gunakan sebagai media percobaan sederhana. Terus ada juga kertas. Ini namanya kertas buram. Dan nanti bagaimana proses percobaan yang nanti kita akan lakukan, mari kita akan bersama-sama lakukan. Kemudian di sini juga ada kertas yang sudah Bapak kasih lubang kecil-kecil. Ini juga sebagai media atau alat untuk melakukan percobaan bagaimana nanti apakah cahaya itu bisa merambat melalui energi. Ini sudah Bapak siapkan alatnya. Sebentar kita akan coba langsung mengamati, kemudian melihat dan mempraktekkan. Setelah itu baru anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang. Terus tidak lupa juga Bapak siapkan ini segelas air. Ini air dengan gelas, air yang tidak ada gelasnya. Kemudian ada sendok. Nah, ini juga sebagai media untuk melakukan percobaan sederhana membuktikan apakah cahaya itu bisa dibiaskan. Oleh karena itu, dengan media-media ini, mari kita lakukan percobaan. Satu kelompok mewakili, kelompok juga mewakili, jadi bergilir. Nah, untuk pertama, Bapak minta kelompok ini dulu maju. Maju, maju semuanya, karena berdiri ke depan. Semuanya maju aja ke sini. Di sini, kamu nanti lakukan apakah cahaya itu bisa menembus benda bening. Ini namanya benda bening, ya. Ini namanya benda bening. Kemudian nanti kita coba apakah sinarnya itu nanti nembus. Kalau nembus berarti kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu bisa menembus benda bening. Nanti kita lihat hasilnya. Terus yang kedua, setelah dengan benda bening, kita coba dengan benda buram. Apakah bisa ditembus atau sekedar ada cahaya aja di sini? Kalau bisa nembus berarti di sini nanti kelihatan titik-titik cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya dan yang kedua, ini ada benda yang ada lubang-lubangnya. Begitu di sini dikasih sinar, bagaimana dengan sinar-sinar di belakang ini? Apakah ada titik-titik sinar atau mungkin ada sinar yang merambat lurus? Nah, itu nanti yang dilakukan oleh kelompok berapa nih? Ya, kelompok 2 itu kelompok 1, ya. Kelompok 2 nanti akan mencoba, silakan 1 memegang senter, ya. Ini sini kamu dari sini kata memegang senter, kemudian yang 2 kamu di sini ini memegang benda beningnya, kemudian nanti kamu hidupkan di sini, kamu di sini lihat, coba di sini ditutup, ada sinar nggak sini? Nah, sekarang perhatikan, coba dengan benda bening, bisa enggak cahaya itu menembus benda bening? Kita mati kan? Yang kelompok yang lain sudah saya mati. Kalau ada cahaya di sini,
berarti cahaya itu bisa menembus benda bening. Dah. Sekarang kita coba dengan benda buram. Ini ditaruh dulu. Nah, sekarang ini dipegang benda buram. Ini lihat. Di sini ada titik sinar enggak? Ada enggak? Ada. Tapi di sini Ada. nah, di sini ada. Ini sekedar sinar saja, tetapi tidak nembus tidak nembus benda buram ini. Sudah lihat ini semuanya. Terus kita coba lagi dengan menggunakan kertas yang ada lubangnya. Nah, sekarang lihat di sini. Sudah lihat? Kamu enggak? Berarti ini artinya cahaya itu bisa merambat lurus melalui celah-celah kecil. Sudah? Sekarang kita coba lagi dengan menggunakan benda gelap. Ini namanya benda gelap. Sekarang lihat di belakangnya. Kamu sini. Lihat sini. Di sini ada cahaya enggak? Kan tidak ada cahaya. Artinya apa? Cahaya itu tidak bisa menembus benda gelap. Paham semuanya? Paham? Nah, ini sudah kita lakukan berbagai percobaan sederhana membuktikan bahwa cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu. Lurus atau bengkok atau kelihatan patah dia. Nah, sekarang lihat. Nah, itu lihat sekarang. Lihat. Nah, itu lihat dari sini. Bagaimana kelihatannya? Ya. Seharusnya kan lurus ke sini, tapi kelihatannya dia bengkok. Itu artinya apa? Cahaya bisa dibiaskan. Ini suatu bukti dengan percobaan sederhana ini. Perhatikan semuanya. Kita bisa membuktikan bahwa cahaya itu bisa dibiaskan. Bisa dipahami? Bisa? Baik, kalau sudah bisa. Sekarang kelompok ini, kelompok 1 silakan duduk dulu. Kemudian ini kelompok ini juga silakan mengambil duduk. Kemudian Bapak minta kelompok yang lain sekarang. Bapak akan tunjuk disiplin. Ya, kelompok ini sudah. Ya, kelompok yang lain tenang dulu, jangan ribut. Sudah paham? Kalau yang ribut di luar, sudah dengar. Nah, sekarang kelompok ini maju. Kelompok di sini, silakan ini maju. Tadi kamu udah lihat? Udah lihat caranya? Nah, sekarang maju lagi ke sana. Kemudian ambil satu pegang senter. Yang ini ambil dulu sendoknya. Nah, dibuka dulu sendoknya. Kemudian satu orang menaruh di dalam gelas yang berisi air. Taruh dulu. Nah, sekarang semua mengamati, melihat dari sisi samping. Amati. Nah, lihat posisi sendoknya itu. Ya, perhatikan dengan baik, perhatikan. Boleh dari sana juga lihat. Jangan satu tempat. Masih lurus kah atau bengkok atau bagaimana? Nah, sekarang kalau sudah tahu bengkok, ini artinya apa? Cahaya bisa dibiaskan. Ini sebagai bukti bahwa cahaya di dua media yang berbeda, di udara dan di air, dia bisa membuat benda itu terlihat bengkok. Itu artinya cahaya bisa dibiaskan. Sudah paham? Paham? Nah, sekarang mati dulu, mati dengan baik. Nah, terus yang duduknya, ya. Nah, sekarang satu memegang senter dari sini, jangan lain-lain. Nah, terus yang satu seperti tadi Bapak lihat, ini ada yang memegang benda bening. Nah, sekarang ini sebagai tempat dayangannya, lihat. Dari sini kelihatan. Ya. Nah, sekarang ajukan sini, ini diam dulu. Nah, sekarang perhatikan semuanya memperhatikan. Ketika cahaya itu mengenai benda bening, makanya cahaya itu sampai di sini, ya kan? Perhatikan semuanya, jangan lain-lain. Nah, ini artinya apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Kamu perhatikan ke sini. Ini cahaya bisa menembus benda. Ya. Nah, kelompok itu tadi sudah melihat juga apa yang dilakukan oleh temannya. Nah, sekarang anak-anak sudah melakukan tadi. Sudah mengamati? Sudah melakukan? Sudah kan? Sekarang kamu paham? Paham? Nah, kalau sudah paham,
Bapak akan minta dari masing-masing kelompok untuk menjawab sifat-sifat cahaya. Ya, nanti akan Bapak tunjuk. Dari kelompok 2, siapa kelompok 2? Kelompok 2. Silakan wakili apa saja sifat-sifat cahaya. Satu aja. Sifat cahaya yang pertama, Bapak? Jangan dibaca bukunya, kamu dari pengamatan tadi. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Bagus. Sekarang kelompok berapa itu? Kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Apa saja sifat cahaya? Cahaya bisa belum bilang. Ya, cahaya bisa dibiaskan. Ya. Terus kelompok ini? Cahaya bisa menembus celah-celah kecil. Ya, cahaya dapat menembus celah-celah kecil. Dari kelompok ini, apa saja sifat cahaya? Cahaya dapat dibiaskan. Bagus, cahaya dapat dibiaskan. Nah, udah paham? Tapi satu lagi yang belum dicoba. Apakah cahaya itu bisa dipantulkan? Tidak. Bisa. Bisa mana? Bisa. Sekarang Bapak minta kelompok ini maju. Nah, kelompok ini maju. Kelompok timur, kelompok timur. Dan sekarang kamu berdiri di sini. Sini dulu. Nah, berdiri. Dan berdiri sini aja, ngadep sini. Lain-lain. Di sini. Nah, sekarang perhatikan. Satu-satu Bapak suruh berada di depan cermin. Ya kan? Nah, sekarang maju dulu. Nah, ini berada di depan cermin. Kamu lihat wajahmu. Wajah kamu lihat. Kamu pakaian pakai apa? Pakaian olahraga. Ya, kalau dia di sini kelihatan pakai olahraga. Terus di sana kamu pakai apa? Pakaian olahraga. Kamu bisa lihat bayangannya? Bisa? Bisa? Bisa. Terus sekarang kamu ini lagi. Sekarang kamu lihat bayangan kamu di cermin. Bisa lihat tak? Semuanya, jangan lain-lain. Bisa dilihat? Ya, kamu pakai apa di sana pakaiannya? Pakai batik, pakai. Udah, bisa dilihat tak? Bisa? Nah, sekarang lagi kamu. Nah, sekarang kamu berada di depan cermin. Kenapa kamu bisa melihat cermin? Melihat bayangan di cermin. Kenapa? Kenapa kamu bisa melihat bayangan kamu di cermin? Karena saya ya bisa dipantul. Nah, tetapi kalau ini berada di tempat yang gelap, cerminnya ini berada di tempat gelap, kamu bisa tak bercermin? Hah? Bisa mana? Jadi cahaya bisa dipantulkan, ya kan? Kalau tidak ada cahaya, berarti kamu tidak bisa melihat bayangan kita di cermin. Sekali lagi, kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat bayangan kita pada saat kita bercermin. Silakan kembali ke tempat duduk. Dari kegiatan percobaan sederhana yang anak-anak sudah lakukan tadi, berarti anak-anak sekarang bisa menjelaskan pertanyaan yang Bapak berikan di awal, bagaimana cahaya itu merambat? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana cahaya itu bisa merambat? Ya? Iya, cahaya bisa merambat melalui celah-celah kecil. Ya? Coba ulang. Bagaimana? Ya, bahwa cahaya itu bisa merambat melalui celah-celah kecil. Nah, itu pertanyaan yang pertama melalui hasil percobaan sudah bisa dijawab. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa ada bayangan? Ya, mengapa ada bayangan? Iya, karena cahaya bisa dipantulkan jawabannya. Ya kan, seperti tadi. Kamu bisa nggak melihat bayangan ketika kamu bercermin? Bisa kan? Itu artinya apa? Cahaya mempunyai sifat bisa dipantulkan. Sekarang pertanyaan yang ketiga,
Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Masa seperti tadi, karena cahaya bisa dipantulkan. Dengan cahaya, yaitu cahaya bisa dipantulkan. Nah baik, demikian percobaan sederhana yang sudah kita lakukan, sehingga bisa membuktikan sifat-sifat cahaya yang anak pahami tadi. Ya, kita juga bisa buktikan dengan menggunakan media-media sederhana membuktikan sifat-sifat demikian ini mudah-mudahan apa yang kita buktikan